Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiska Sepira Ambianka, kelas 11 IPA 4, alamat Jalan Pelajar Sekar Mawar. Hobi saya musik. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur sel. Sel adalah bagian dasar yang menyusun setiap organ makhluk hidup. Struktur sel terdiri dari bagian membran, organel, dan sitoplasma. Membran sel. Membran sel adalah selaput yang terletak paling luar dan tersusun dari senyawa kimia lipoprotein. Membran sel disebut juga membran plasma atau selaput plasma. Fungsi dari membran sel ini adalah melindungi sel, mengatur keluar masuk zat dari sel satu ke sel yang lainnya, penerima rangsang dari luar sel, dan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia. Sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian yang cair dalam sel. Khusus untuk cairan yang berada dalam inti sel dinamakan neokroplasma. Penyusun utama dari sitoplasma adalah air, 90%. Berfungsi sebagai pelarut zat kimia serta sebagai media terjadinya reaksi kimia. Organel sel adalah benda-benda yang terdapat dalam sitoplasma dan bersifat hidup serta menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Terdapat berbagai macam organel sel, yaitu retikulum, endoplasma atau RE, ribosom, mitokondria, lisosom, badan Golgi, sentrosom, plastida, vakuola, mikrotubulus, mikrofilamen, dan peroksisom. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan organel yang berupa sistem membran berlipat-lipat, menghubungkan membran sel dengan membran inti, berbentuk seperti benang-benang jala. Ribosom. Ribosom merupakan organel pensintetis protein. Ribosom kerap menempel pada satu sama lain dan membentuk rantai yang sering disebut polisom. Fungsi ribosom sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein dan contoh organel tidak bermembran oleh penyusun utamanya yaitu asam ribonukleat dan berada bebas di dalam sitoplasma ataupun melekat pada RE. Mitokondria. Di dalam biologi mitokondria disebut julukan the powerhouse karena merupakan organel yang mempunyai fungsi sebagai tempat respirasi aerob untuk membentuk ATP sebagai sumber energi sel. Mitokondria memiliki dua lapisan membran, yaitu membran dalam dan membran luar. Lisosom. Fungsi organel sel lisosom ini ialah sebagai penghasil dan penyimpan enzim pencernaan seluler, salah satunya yaitu lisozim. Badan Golgi. Badan Golgi terdiri dari kumpulan vesikel pipih yang mempunyai bentuk berkelok-kelok atau berbentuk seperti kantong pipih. Badan Golgi yang ada di dalam sel tumbuhan disebut diktiosom, di mana kebanyakan berada di dekat membran sel. Sentrosom. Sentrosom berperan dalam kegiatan pembelahan sel dengan membentuk benang spindle. Benang ini yang menarik kromosom menuju ke kutub sel berlawanan. Plastida. Plastida ialah organel yang umumnya berisi pigmen. Plastida yang berisi pigmen klorofil disebut kloroplas. Fungsinya yaitu sebagai organel utama dalam fotosintesis. Vakuola. Vakuola tidak dimasukkan dalam organel sel. Beberapa ahli, benda ini bisa dilihat melalui mikroskop cahaya biasa. Vakuola berisi garam-garam organik, tanin atau zat penyama, glikosida, minyak eteris, enzime, alkaloid, dan butir-butir pati. Mikrotubulus. Mikrotubulus berbentuk benang silinder, kaku dan mempunyai fungsi untuk membentuk silia, flagela, sentriol, dan benang-benang spindle, serta mempertahankan bentuk sel dan sebagai rangka sel. Mikrofilamen. Organel mikrofilamen mirip seperti mikrotubulus, tetapi mempunyai diameter yang lebih kecil. Bahan pembentuk mikrofilamen adalah miosin dan aktin seperti yang ditemui pada otot. Peroksisom. Peroksisom atau badan mikro mempunyai ukuran sama seperti lisosom dan dibentuk dalam retikulum endoplasma granular. Peroksisom memiliki fungsi mengurangkan
dioksida H2O2, di mana ini merupakan sisa metabolisme yang bersifat toksik menjadi oksigen dan air. Yang ketiga, inti sel atau nukleus. Inti sel bertugas mengontrol kegiatan yang terjadi di sitoplasma. Fungsi dari inti sel adalah mengatur semua aktivitas atau kegiatan sel, karena di dalam inti sel terdapat kromosom yang berisi DNA atau mengatur sintesis protein. Inti sel terdiri dari bagian-bagian yaitu selaput inti, nukleoplasma, kromatin, nukleus. Berdasarkan ada tidaknya selaput inti, dikenal dua penggolongan sel, yaitu sel eukariotik dan sel prokariotik. Nah, kita akan menjelaskan sel eukariotik atau prokariotik. Sel prokariotik. Ciri-ciri atau karakteristik sel prokariotik. Sel prokariotik belum memiliki membran inti. Sel prokariotik sebagian besar terdapat pada organisme uniselular. Tidak memiliki organel seperti retikulum endoplasma, mitokondria dan liosom. Materi genetik menggumpal sebagai nukleoid di tengah-tengah sitoplasma. Sel eukariotik. Ciri-ciri atau karakteristik sel eukariotik. Sel eukariotik memiliki membran inti, terdapat pada organisme selular maupun multiselular. Sel eukariotik memiliki organel seperti retikulum endoplasma, mitokondria dan lisosom. Inti sel terpisah dan sitoplasma dengan membran inti. Ada dua macam sel eukariotik yang mempunyai materi penyusun relatif berbeda, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan. Ciri-ciri sel hewan. Sel hewan lebih kecil daripada sel tumbuhan, tidak mempunyai bentuk yang tetap, tidak memiliki dinding sel, tidak memiliki plastida, asal energi dari makanan atau bersifat heterop dari lingkungan atau organisme lain, tidak mempunyai vakuola, menyimpan tenaga dalam bentuk butiran glikogen, mempunyai sentrosom, mempunyai lisosom, mempunyai sentriol, nukleus besar daripada vesikel, mempunyai flagel. Sel tumbuhan. Ciri-ciri sel tumbuhan. Sel tumbuhan lebih besar daripada sel hewan, mempunyai bentuk tetap, mempunyai dinding sel dari selulosa, mempunyai plastida, asal energi dari fotosintesis atau bersifat auto memiliki vakuola atau rongga sel yang berukuran besar, menyimpan tenaga dalam bentuk butiran pati, tidak mempunyai sentrosom, tidak memiliki lisosom, tidak mempunyai sentriol, nukleus lebih kecil daripada vakuola, tidak mempunyai flagel. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.